Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah dan karya tulis kami. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kampus Universitas Budi Dharma yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 338 Medan. Nama saya Valdo Rafael Desi Tohang dan teman saya Palaguna Amin. Maaf jika kami mempresentasikan seperti ini dikarenakan kami menuruti protokol kesehatan. Kami akan mempresentasikannya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Pola Belajar Terbaik untuk Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MURA. Studi kasus di SD Negeri 317 Gonting. Sistem pendukung keputusan menentukan pola belajar terbaik untuk anak sekolah dasar di masa pandemi menggunakan metode multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau MURA. Studi kasus SD Negeri 317 Gonting. Abstrak. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah dasar memiliki masalah yang sulit dihadapi di zaman pandemi seperti ini. Karena semua menimbulkan masalah yang belum menemukan jawaban hingga sekarang. Anak-anak terpaksa diliburkan karena fenomena virus corona yang semakin luas di negeri ini. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan perkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Penentuan pola pembelajaran terbaik agar efektif bagi para siswa nantinya dapat diselesaikan menggunakan berbagai metode yang untuk pengambilan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, penulisan tertarik dengan penerapan metode tersebut. Dalam menentukan pola pembelajaran seperti apa yang terjadi bagi anak sekolah dasar di zaman pandemi ini. 1. Latar belakang atau pendahuluan. Latar belakang. Sekolah dasar memiliki masalah yang sulit dihadapi di zaman pandemik seperti ini karena semuanya menimbulkan masalah yang belum menemukan jawaban hingga sekarang. Anak-anak terpaksa diliburkan karena fenomena virus corona yang semakin luas di negeri ini. Berbagai pola pembelajaran dilakukan demi melanjutkan proses belajar di zaman pandemi seperti ini. Pembelajaran online. Para siswa belajar di rumah, guru tanpa seragam, para siswa ke sekolah dengan cara bergantian. Belajar online juga banyak menimbulkan masalah. Para anak harus mengikuti proses belajar online dengan menggunakan smartphone. Padahal banyak siswa yang belum mempunyai HP. Bahkan masih banyak yang belum mengerti untuk mengoperasikan HP tersebut. Itulah sebabnya perlu bimbingan orang tua. Namun hal ini juga banyak menimbulkan masalah seperti banyak keluarga yang bahkan belum mampu untuk membeli HP tersebut. Ada juga yang sudah punya, namun kualitas sinyal di daerah mereka masih sangat buruk, sehingga menghambat proses belajar tersebut. Para guru juga mengalami masalah yang sama sehingga proses belajar mengajar sangat sulit, bahkan sempat terhenti. Gonting salah satu desa yang sangat terpencil di daerah Sumatera Utara, tepatnya berada di Kecamatan Rantau Baik, hanya memiliki satu sekolah dasar. Beberapa penduduk masih sangat minim pengetahuan dalam perkembangan teknologi serta kualitas sinyal di desa ini. Bisa dibilang sangat buruk sehingga proses belajar online sangat sulit dilakukan. Keputusan pemerintah yang melarang sekolah tatap muka membuat para guru, siswa, dan orang tua kebingungan untuk melanjutkan proses belajar di kondisi seperti ini. Sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan perkomunikasian
untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Penerapan ini dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pola belajar terbaik untuk anak sekolah dasar di masa pandemi di Desa Gonting ini akan dilakukan. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Pola Belajar Terbaik untuk Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MURA. Studi kasus di SD Negeri 317 Gonting. Batasan masalah. 1. Menerapkan MURA dalam menentukan pola belajar terbaik untuk anak sekolah dasar di Desa Gonting. Perumusan masalah, penelitian. Bagaimana menentukan pola belajar terbaik untuk anak sekolah dasar di masa pandemi seperti ini? Tujuan penelitian: memberikan opsi solusi kepada para guru, bahkan memberi pemerintah untuk menjalankan proses belajar untuk anak SD di zaman pandemi ini. 2. Membantu pihak sekolah dalam menentukan pola belajar terbaik untuk anak SD di desa seperti ini. 2. Teoritis. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu metodologi untuk membantu pengambilan keputusan. Komponen-komponen untuk membangun sebuah SPK adalah: A. Subsystem manajemen data, B. Subsystem manajemen model, C. Subsystem manajemen pengetahuan atau knowledge, D. Sistem antarmuka pengguna atau user interface. 2. Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MURA. Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MURA termasuk dalam bagian MCDM yang mampu melakukan proses sekaligus mengoptimalkan dua atau lebih atribut atau sasaran yang bertentangan dengan batasan tertentu dari rating kinerja pada sistem alternatif pada semua atribut. Metode MURA dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus yang akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode MURA ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan MURA. 3. Analisis dan pembahasan. Dalam analisis dan pembahasan ini, penulis akan menerangkan langkah-langkah dalam penentuan pola pembelajaran terbaik untuk anak sekolah dasar di zaman pandemi menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MURA. Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan pola berikut tersebut. 1. Kriteria 1. Belajar online daring C1. Daring terbagi 3. Google Classroom bobot 5, grup WA bobot 3, Zoom bobot 1. 2. Kriteria 2. Belajar online offline C2 terbagi menjadi 3, yaitu ke sekolah secara bergantian bobot 5, sistem belajar di rumah guru bobot 3,
Sistem belajar di rumah sendiri bobot 1. Kriteria 3. Tidak sekolah, libur, C3. Libur terbagi 3 yaitu tidak sekolah dan belajar di rumah bobot 5. Tidak sekolah dan tidak belajar bobot 3. Sekolah dibubarkan bobot 1. Proses yang dilakukan pada optimalisasi multi-objek dengan dasar analisis rasio atau murah terlebih dahulu membuat alternatif dan menentukan kriteria. Tabel 1 merupakan daftar alternatif dari penentuan pola terbaik. Ini contoh dari tabel 1 data alternatif. Ini contoh 2 dari kriteria. Berikut alternatif penentuan pola belajar terbaik untuk analis sekolah dasar. Tabel 3, nilai maksimum minimum. Tabel 4, rankingan. Penelitian yang penulis lakukan menghasilkan keputusan bahwa A1 merupakan pola pembelajaran terbaik untuk anak sekolah dasar di zaman pandemi ini. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan bahwa metode murah atau multi-objective optimization of the basis of ratio analysis dapat menyeleksi alternatif dan melakukan perankingan dalam penentuan pola pembelajaran terbaik untuk anak sekolah dasar di zaman pandemi. Saran. Berdasarkan dengan sistem pendukung keputusan yang telah dibuat, ada beberapa saran yang ada di sistem ini. Saran dari sistem ini adalah mengembangkan sistem pendukungan keputusan berbasis Android dan web. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada presentasi kami kurang bagus, harap dimaklumin. Sekian dan terima kasih.